Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Masta dan teman-teman. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 10 mengenai jigsaw tentang penyakit pyloric stenosis pada anak. Adapun anggota kelompok kami di sini berdua. Yang pertama adalah Dia Helwa Zulaika Rahim dengan NPM 2422011108 dan saya sendiri Daniela Anjani Nur Aisyah Derksan dengan NPM 2422011110. Kita mulai latar belakangnya. Pyloric stenosis pada anak, khususnya infantile hypertrophic pyloric stenosis atau IHPS, merupakan salah satu penyebab obstruksi saluran cerna bagian atas yang sering terjadi pada bayi. Kondisi ini ditandai dengan penebalan otot pylorus yang menyebabkan penyempitan lumen sehingga menghambat pengosongan lambung ke duodenum. Akibatnya, bayi mengalami muntah proyektil berulang yang dapat berujung pada dehidrasi, gangguan elektrolit, dan penurunan berat badan. Adapun tujuan dari presentasi kami, yang pertama menjelaskan definisi pyloric stenosis, kedua mengidentifikasi etiologi dan faktor risiko pyloric stenosis, tiga mengidentifikasi tanda dan gejala pyloric stenosis, empat menjelaskan patofisiologi atau pathway pyloric stenosis, lima menyebutkan faktor risiko pyloric stenosis, enam menguraikan asuhan keperawatan pada anak dengan pyloric stenosis. Lanjut, akan dibacakan oleh teman saya. Untuk definisi pyloric stenosis yaitu atau yang dikenal sebagai infantile hypertrophic pyloric stenosis atau HIPS merupakan suatu kondisi patologis pada bayi yang ditandai dengan terjadinya hipertrofi atau penebalan otot polos pada bagian pylorus lambung. Penebalan otot ini menyebabkan penyempitan kanal pylorus sehingga menghambat aliran isi lambung menuju duodenum dan menimbulkan obstruksi pada saluran keluar lambung. Kondisi ini paling sering terjadi pada neonatus dan bayi usia kurang dari 1 tahun, terutama pada usia 2-8 minggu. Secara klinis, pyloric stenosis ditandai dengan gejala khas berupa muntah non-biliar yang bersifat proyektil setelah pemberian makan yang dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, serta penurunan berat badan apabila tidak segera ditangani. Lanjut. Untuk etiologinya, sehingga saat ini belum diketahui secara pasti dan dapat bersifat kongenital maupun didapat. Kemudian secara klinis, HPS ditandai dengan muntah proyektil yang tidak mengandung empedu dan biasanya terjadi setelah pemberian makan, terutama pada bayi usia 2-8 minggu. Lanjut. Untuk tanda dan gejalanya, gejalanya bisa muncul pada bayi usia 2-8 minggu dan berkembang secara bertahap. Manifestasi klinis yang paling sering ditemukan meliputi, pertama ada muntah non-biliar atau proyektil. Gejala utama berupa muntah yang kuat setelah bayi menyusu. Muntah ini tidak mengandung empedu karena sumbatan terjadi sebelum usus halus. Kemudian yang kedua ada penurunan berat badan atau gagal tumbuh. Akibat muntah terus-menerus, bayi mengalami kekurangan nutrisi sehingga berat badan sulit naik atau bahkan menurun. Kemudian ada dehidrasi ditandai dengan mulut kering, mata cekung, dan berkurangnya frekuensi buang air kecil akibat kehilangan cairan. Yang keempat ada peristaltik, lambung terlihat meningkat. Gerakan gelombang lambung dapat terlihat pada dinding perut bagian atas karena usaha lambung mendorong isi keluar. Kemudian ada 5, teraba massa seperti olive di epigastrium. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan benjolan kecil di perut bagian atas yang merupakan pylorus yang menebal. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan elektrolit. Sering terjadi gangguan seperti hipokalemia dan
remia akibat muntah berkepanjangan. Kemudian untuk pathway penyakit pyloric stenosis, infantile hypertrophic pyloric stenosis atau IHPS adalah kondisi penebalan, hipertrofi, dan peningkatan jumlah sel atau hiperplasia otot pilorus yang menyebabkan penyempitan lumen dan hambatan pengosongan lambung kedua denum. Penyebabnya meliputi faktor genetik, gangguan saraf atau penurunan nitric oxide, dan peningkatan hormon gastrin yang memicu kontraksi pilorus berlebihan dan berkelanjutan. Akibatnya terjadi hipertrofi otot pilorus, lumen menyempit, dan timbul obstruksi gastrik outlet. Lambung merespon dengan meningkatkan peristaltik, tetapi makanan tetap tidak dapat lewat sehingga terjadi muntah proyektil non-bilious. Kemudian untuk penata laksanaan pyloric stenosis, diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan penunjang seperti radiologi atau CT scan untuk memastikan adanya penyempitan pilorus. Kemudian untuk penata laksanaan awalnya, stabilisasi pasien dengan cairan intravena dan koreksi elektrolit akibat muntah. Untuk terapi definitifnya, tindakan operasi piloromitomi untuk mengatasi obstruksi. Dan pasca operasi, pemantauan toleransi makan, status hidrasi, dan komplikasi. Lanjut, Helwa. Untuk kasusnya, seorang bayi laki-laki usia 2 bulan atas nama B dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan utama sering muntah setelah minum susu sejak kurang lebih 2 minggu terakhir. Ibu mengatakan bahwa setiap kali bayi selesai menyusu, bayi akan muntah dengan kuat sehingga menyemprot keluar. Muntahan tidak berwarna hijau, hanya berisi susu yang diminum. Setelah muntah, bayi tampak lapar kembali dan ingin menyusu lagi. Ibu juga mengeluhkan berat badan bayi tidak bertambah dengan baik sejak lahir. Bayi tampak rewel, lemas, dan jumlah buang air kecil berkurang dibandingkan biasanya. Riwayat kehamilan dan persalinan normal. Bayi lahir cukup bulan dengan berat badan lahir 3.200 gram. Tidak ada riwayat penyakit bawaan dalam keluarga. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit didapatkan keadaan umum lemah, kesadaran komposmetis, nadi 142 kali per menit, RR 35 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Pada pemeriksaan abdomen tampak gelombang peristaltik lambung yang meningkat. Saat palpasi teraba massa kecil di daerah epigastrium yang menyerupai bentuk zaitun. Tanda-tanda dehidrasi juga ditemukan seperti mukosa mulut kering, fontanel anterior cekung, produksi urin menurun. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan penunjang berupa USG abdomen dan ditemukan penebalan otot pilorus yang mengarah pada diagnosis hipertropik pyloric stenosis. Kondisi ini menyebabkan penyempitan pada pilorus sehingga makanan dari lambung sulit masuk ke usus dan menimbulkan muntah berulang. Untuk pengkajiannya, identitas nama atas nama B, usia 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, keluhan utama muntah setelah menyusu sejak kurang lebih 2 minggu, bersifat menyemprot. Kemudian riwayat penyakit sekarang, muntah terjadi tiap selesai menyusu, muntahan tidak berwarna hijau, berisinya susu. Setelah muntah, bayi masih lapar dan ingin menyusu kembali. Berat badan tidak bertambah, bayi tampak rewel dan lemas, produksi urin menurun. Riwayat kesehatan dahulu tidak ada. Kemudian ada riwayat kehamilan dan persalinan cukup normal, lahir cukup bulan, berat badan lahir 3.200 gram. Ada riwayat kesehatan keluarga, tidak ada keluarga.
pola fungsi kesehatan, nutrisi, asupan ASI atau susu, masalahnya muntah berulang, nutrisi tidak adekuat, eliminasi urin, BAK menurun, aktivitas bayi tampak lemah dan rewel. Kemudian pemeriksaan fisik, keadaan umum, lemah, kesadaran kosmetis, tanda-tanda vital, nadi 142 kali per menit, RR-nya 35 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Sistem pencernaan terlihat gelombang peristaltik meningkat. Palpasi terabat massa seperti zaitun di epigastrium. Tanda dehidrasi, mukosa bibir kering, fontanel anterior cekung, produksi urin menurun. Kemudian ada pemeriksaan penunjang USG abdomen, penebalan otot pylorus mengarah ke hipertropik pylori stenosis. Kemudian untuk diagnosanya, yang pertama defisit nutrisi, datanya berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal, nafsu makan menurun, DO-nya bising usus hiperaktif, etiologinya ketidakmampuan menelan makanan. Kemudian yang kedua yaitu hipovolemia, etiologinya kehilangan cairan aktif, datanya ibu mengatakan pasien tampak lemah, ibu mengatakan pasien ingin menyusu lagi setelah muntah. Untuk DO-nya frekuensi nadi meningkat, membran mukosa kering, volume urin menurun, berat badan menurun. Kemudian yang terakhir yaitu risiko ketidakseimbangan elektrolit, etiologinya ketidakseimbangan cairan karena dehidrasi dan muntah. Untuk data DS-nya, ibu mengatakan pasien sering muntah setelah minum susu sejak kurang lebih 2 minggu terakhir. Ibu mengatakan setiap kali pasien setelah menyusu, pasien akan muntah dengan kuat sehingga menyemprot keluar. Untuk data objektifnya, muntahan tidak berwarna hijau, hanya berisi susu yang diminum atau muntahan susu. Setelah muntah, pasien tampak lapar kembali dan ingin menyusu lagi. Untuk prioritas diagnosanya, yang pertama yaitu hipovolemia, berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, ditandai dengan pasien merasa lemah, mengeluh haus, frekuensi nadi meningkat, membran mukosa kering, volume urin menurun, dan berat badan menurun. Kedua, resiko ketidakseimbangan elektrolit dengan faktor risiko ketidakseimbangan cairan karena dehidrasi dan muntah. Ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal, nafsu makan menurun, dan bising usus hiperaktif. Cepat aja, Hel. 10 menit, 8 menit lagi. Untuk keluarannya yaitu dari definisi nutrisi ada status nutrisi. Setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Kekuatan otak menelan meningkat, berat badan membaik, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik, bising usus membaik. Untuk SLKI dari SDK hipovolemia, SLKI-nya tingkat status cairan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat status cairan membaik dengan kriteria hasil, output urin sedang, membran mukosa lembab meningkat, berat badan meningkat, rasa haus sedang, frekuensi nadi membaik. Kemudian dari resiko keseimbangan elektrolit, ada keseimbangan elektrolit luarannya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat keseimbangan elektrolit meningkat dengan kriteria hasil, serum natrium membaik, serum kalium membaik, serum kalsium membaik, serum magnesium membaik. Kemudian tambahannya ada tanda dehidrasi menurun, produksi urine normal. Baik, untuk segi dan rasionalisasinya, manajemen nutrisi, observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, monitor asupan makanan, monitor berat badan. Terapeutiknya lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi kalori dan protein, berikan suplemen makanan jika perlu, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu.
untuk rasionalisasinya. Kemudian segi yang kedua, manajemen hipovolemia. Observasinya pemeriksaan tanda dan gejala hipovolemia, nadi meningkat, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, dan lemah. Monitor intake dan output cairan, terapeutiknya hitung kebutuhan cairan. Untuk edukasinya, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasinya pemberian cairan IV isotonis. Untuk siki ketiga ada manajemen cairan. Untuk observasinya monitor status hidrasi, frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, pelembaban mukosa, turgor kulit, dan tekanan darah. Kemudian ada monitor berat badan harian, monitor berat badan sebelum dan sesudah analisis, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, monitor status hemodinamik, kemudian terapeutiknya catat intake dan output, dan hitung balance cairan 24 jam. Berikan asupan cairan sesuai kebutuhan, berikan cairan intravena jika perlu. Untuk kolaborasinya, pemberian diuretik jika perlu. Kemudian untuk implementasinya, pada Kamis 24 April 2026 dari jam 7 sampai jam 7.05 mengidentifikasi status nutrisi bayi. Jam 7.05 7.10 mengidentifikasi kebutuhan kalori dan nutrien bayi. 7.10 sampai 7.15 memonitor asupan nutrisi. 7.15 sampai 7.20 memonitor berat badan bayi. 7.20 sampai 7.30 melakukan oral hygiene. 7.30 sampai 7.35 memberikan nutrisi sedikit tapi sering. 7.35 sampai 7.40 memberikan nutrisi tinggi kalori sesuai indikasi. 7.40 sampai 7.45 mengkolaborasi dengan ahli gizi. Untuk evaluasinya, subjektifnya ibu mengatakan bayi masih muntah tetapi tidak sering. Objektifnya frekuensi muntah menurun, asupan nutrisi mulai dapat dipertahankan. Asesmennya defisit nutrisi teratasi sebagian, planningnya monitor asupan nutrisi, berikan nutrisi sedikit tapi sering, lanjutkan pemantauan berat badan. Kemudian untuk implementasi yang kedua, dari jam 7 sampai 7.05 memeriksa tanda dan gejala hipovolemia, 7.5 sampai 7.10 memonitor intake dan output cairan, 7.15 sampai 7.20 menghitung kebutuhan cairan sesuai berat badan, 7.15 sampai 7.20 menganjurkan ibu menghindari perubahan posisi, 7.20 sampai 7.30 mengkolaborasikan pemberian cairan IV. Evaluasinya subjektif ibu mengatakan muntah, bayi mulai berkurang, objektifnya nadi 130 kali per menit, mukosa mulut lembab, bayi tampak lebih aktif. Asesmennya hipovolemia teratasi sebagian, planningnya lanjutkan monitoring tanda vital dan status hidrasi. Kemudian implementasi yang ketiga dari jam 9 lebih 9 sampai jam 9.05 memonitor status hidrasi, 9 lebih 5 sampai 9 lebih 10 memonitor berat badan harian, 9 lebih 10 sampai 9 lebih 15 memonitor berat badan sebelum dan sesudah dianalisis, 9.30 sampai 9.40 memberikan cairan sesuai kebutuhan, 9.40 sampai 9.50 mengkolaborasikan pemberian terapi cairan lanjutan sesuai instruksi dokter. Untuk evaluasinya, ibu mengatakan BAK bayi sudah lebih sering, objektifnya mukosa mulut lembab, turgor kulit baik, produksi urin adekuat, tidak tampak tanda dehidrasi. Asesmennya ketidakseimbangan cairan teratasi. Planningnya pertahankan keseimbangan cairan. Untuk kesimpulannya, pyloric stenosis adalah penyempitan saluran keluar lambung akibat penebalan otot pylorus yang menghambat pongsongan lambung. Kondisi ini menyebabkan muntah perektil, dehidrasi, dan akalosis metabolik. Faktor risiko meliputi jenis kelamin laki-laki, riwayat keluarga, dan lingkungan. Penata laksanaan mencakup koreksi cairan elektrolit dan operasi piloromyotomi. Kemudian untuk sarannya, tenaga kesehatan dan perawat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dini tanda dan gejala pyloric stenosis pada anak. Institusi pendidikan diharapkan menyediakan sumber belajar yang memadai terkait penyakit ini. Dan yang terakhir, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji faktor risiko dan variasi klinis pyloric stenosis. Berikut daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 10. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.